itu tentunya ada pandangan-pandangan negatif yang melihat orang Papua bahwa itu terbelakang, terus bahkan sampai pada ada pandangan-pandangan negatif yang masih pertanyaan-pertanyaan bisa tanya, apakah orang Papua itu makan nasi kah? Masih makan nasi kah? Atau ada yang bisa tanya, orang Papua itu makan orang kah? Begitu. Ya, kalau kita cenderung menutup diri, bagaimana kita mau merubah teman-teman kita punya pandangan? Kalau kita tidak ajak mereka untuk komunikasi, bagaimana mereka mau menerima kita? Ya, disitulah kunci bahwa kita harus terbuka sebenarnya. Dan caranya ya saya kira simpel sekali, kita tunjukkan dengan prestasi, begitu. Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skurain, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini saya kehadiran kedua tamu yang sangat istimewa sekali. Jadi teman-teman kalau mau tahu, yang di sebelah kiri saya yang pertama Mas Marius Sair, merupakan mantan ketua PMKRI cabang Bandung, ya, dan pernah berada di posisi jabatan struktural di pengurus pusat ya. Dipercayakan periode berapa tuh? Pengurus pusat 2018-2020. Oke, 2018-2020 ya. Nah, sedangkan yang ini Bung Jeffrey Bless. Halo sahabat Profit Kece. Ya. Jadi ini beliau merupakan mantan ketua PMKRI cabang Surabaya, dan saya merasa spesial sekali dia adalah kedua mantan ketua yang sangat luar biasa ini. Jadi nanti di sini kita coba untuk melihat ya perjalanan teman-teman ini, artinya berdasarkan pengalaman atau pengamatan saya lah secara pribadi. Saya lihat ya teman-teman kita dari sana, kita ketika pulang ke daerah ketika kita berangkat dari daerah kita ke sini dan kita seperti mengalami shock culture gitu kan, tidak bisa untuk berbaur dengan teman-teman di luar gitu ya, bagaimana berkompetisi. Tapi kedua tamu saya hari ini mampu untuk bisa menembus tembok itu, dan akhirnya bisa dipercaya, atau jadi mereka memimpin, bukan memimpin orang Papua tapi seluruh orang Indonesia ya. Ya. Dari berbagai suku budaya, artinya mereka mampu untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman di luar. Oke, mungkin Kak Marius, apa kabar? Ya, kabar baik saja. Pemirsa semua. Baik kan? Ya. Kalau Kak Marius sendiri PMKRI cabang Bandung ya? Ya. Kalau saya masuk PMKRI cabang Bandung itu tahun 2013. Sementara kuliahnya tahun 2012, jadi masuk terlambat 1 tahun. 1 tahun. Wow. Ya. Tapi bagaimana itu pengalaman pertama? Apakah Kak Marius sendiri yang cari untuk, atau apa yang terbesit dalam benaknya Kak Marius untuk mau bergabung di organisasi gitu? Ya, pertama untuk sebagai pemula ya, waktu itu kita masuk organisasi itu dorongannya pertama karena ingin belajar, terus di sisi lain juga kita ingin untuk memperbanyak relasi jaringan dengan teman-teman, bangun persahabatan dengan teman-teman lain di luar kita, karena tentunya pada saat itu kita berangkat dari Papua untuk sekolah di Bandung itu tentunya keluar dari tempat yang kita sebelumnya, kita masuk lingkungan baru dan kita harus membutuhkan banyak teman, begitu, banyak teman, dan kita perlu sosialisasi. Makanya dari sisi itu kita
mau bergabung di organisasi untuk mencoba belajar lebih banyak lagi di organisasi. Terpilih tahun berapa jadi ketua? Jadi ketua PMKRI Bandung itu 2015-2016. Terpilihnya 2015. 2016. Berarti kita ketemu di Palembang itu kakak sudah ini ya, sudah. Oh itu sudah mantan. Mantan ya. Sudah selesai. Karena kegiatan nasional pertama saya dengan kakak dia kan di Palembang, iya, gitu betul. ya. Yang lain ya kakak lebih dulu lah. Iya. Nah, itu. Oke, setelah itu dari Palembang ada 2020 di pengurus pusat kan? Ya setelah Palembang kita lanjut di pengurus pusat. Oke. Periode. Dari periode 2018 sampai 2020. Nah, kita selesai di pengurus pusat tahun 2020. Oke. Baik, Bung Jeffrey, apa kabar? Sangat baik. Makin ceria ya, makin ganteng ini. Makasih, makasih. Berarti Bung Jeffrey kemarin selesai ya, sudah selesai ya. Oh iya, provisiat untuk Bung Jeffrey. Oh, terima kasih, Luar biasa ya. Pak Pasko. Begitu juga Kak Riki juga ya. Provisiat untuk S2-nya sudah selesai. Dan Ya, sudah terima kasih. dipanggil untuk mengabdi ke masyarakat begitu ya. Iya. Bung Jeffrey, Siap. Surabaya ya? Iya, Surabaya. Ini mantan ketua saat ini memang dijago betul ya. Amin, amin, amin. Bung Jeffrey, sejak kapan ke Surabaya? Saya tentunya terima kasih sama Kak Pasko, sama sahabat COVID kece. Saya awalnya ke Surabaya itu tahun 2015. Ya sempat mendaftar di beberapa kampus di Jawa misalkan, tapi tidak dapat. Ya syukur diberikan kesempatan sama Tuhan dapat di Airlangga. Luar biasa. Ya ambil jurusan antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Antropolog muda. Amin. Jadi siap untuk bertarung dengan ini Bapak Ade nih. Nah itu, ini menurut saya kerja keras juga ini. Kejar ya. Iya. Menyamai posisi lah. Kerja keras dan ya butuh fokus, saya pikir. Karena melihat ya jenjang yang sangat jauh ya. Jadi kita juga butuh pengalaman yang sangat ya luar biasa supaya bisa hampir sama dengan orang-orang yang ada prosesnya ya. Oke, Bung Jeffrey. Gitu. Pertama kali masuk organisasi kenapa diajak atau dipaksa atau bagaimana? Mau sendiri atau bagaimana? Saya sih membawa diri ke Pasko, bawa diri sendiri ke ke PMKRI Marga Siswa, PMKRI cabang Surabaya di Taman Simpang 5 di Surabaya. Dan menurut saya latar belakangnya juga terinspirasi dari orang tua juga. Berarti Bapak juga mantan anggota PMKRI? Iya, sempat Bapak juga diberikan kepercayaan jadi ketua. Oh, anak Bapak jadi ketua ya? Cabang Jayapura. Anak Bapak jadi ketua. Jadi ini yang kemudian semangat ini yang menginspirasi saya supaya bagaimana tetap fokus dan mengikuti organisasi, saya pikir gitu. Sudah gitu. Untuk karir di tingkat cabang sudah selesai ya? Sudah selesai. Selain menyelesaikan tugas sebagai ketua dan studinya juga selesai, itu kan suatu nilai plus lah ya. Iya, tapi pesan saya buat teman-teman jangan terlalu lama juga. Ya harus seimbang juga antara organisasi dan perkuliahan. Iya, studi. Sehingga saya berpikir bahwa kita datang jauh-jauh merantau bukan tujuannya mencari ilmu ya ke kampus, tapi di satu sisi organisasi juga bisa dijalankan. Saya pikir itu penting. Ya. Mungkin Kak Marius, awal ketika dari sana kan ke sini dan bergabung dengan organisasi, terus ini kan ya orang-orang di sekeliling, ya artinya yang ada di organisasi ini kan tidak hanya orang dari kita ya, dari Papua atau dari Indonesia Timur, tapi seluruh
teman-teman kita dari luar ya, dari luar daerah. Nah, bagaimana awalnya ketika masuk? Apakah merasa awal mungkin rasa apa perasaan-perasaan yang muncul dalam diri Kak Faris sendiri? Ya, untuk pertama kali bergabung di organisasi di Bandung, tentunya sudah berbeda dengan lingkungan sebelumnya, karena kita bergabung di organisasi di situ. Pada saat itu saya hanya orang Papua, hanya saya sendiri begitu. Oh begitu ya? Saya sendiri dan bergabung dengan teman-teman yang di luar suku, di luar suku atau daerah Papua begitu, di luar daerah Papua. Begitu banyak teman yang baik dari Batak, dari Bandung sendiri, dari Jakarta. Kan Chinese juga saya. Ya, ada Chinese. Kita gabung di situ, tetapi di situ tentunya teman-teman dari luar Papua, di luar Indonesia punya cara pandang tersendiri terhadap orang Papua begitu. Okay. Dan kita tidak bisa merubah itu dengan melawan atau frontal di depan, tidak bisa dengan cara merubah begitu. Tapi mereka tentunya punya cara pandang sendiri. Kita sebagai pribadi, sebagai itu tentunya punya cara sendiri untuk menghadapi itu begitu. Kira-kira Kak Faris Cara tersendiri untuk menghadapi itu, dan caranya ya saya kira simpel sekali. Kita tunjukkan dengan prestasi begitu. Prestasi. Tunjukkan dengan prestasi di dalam organisasi. Misalnya prestasi tidak selalu muluk-muluk, harus hal besar, hal kecil, misalnya bisa bekerja dengan baik, bisa mampu misalnya disuruh untuk menyelesaikan satu tugas, kita selesaikan dengan baik begitu dalam organisasi begitu, untuk sebuah tugas tersebut. Nanti lama kelamaan teman-teman juga akan teman-teman pandangan stigma itu akan luntur, karena jujur saja stigma anak-anak Papua ketika sudah masuk di tempat, di khususnya daerah luar Papua, misalnya di Tanah Jawa, tempat yang saya kuliah di Bandung, itu tentunya ada pandangan-pandangan negatif yang melihat orang Papua bahwa itu terbelakang, terus bahkan sampai pada ada pandangan-pandangan negatif yang masih pertanyaan-pertanyaan, bisa tanya apakah orang Papua itu makan nasi kah? Masih makan nasi kah? Atau ada yang bisa tanya orang Papua itu makan orang kah? Begitu. Menurut saya itu merupakan pandangan-pandangan stigma-stigma yang selalu muncul ketika kita dari Papua mau bergabung dengan teman-teman dari luar. Tapi itu teman-teman yang saya sarankan untuk teman-teman yang kalau macam bergabung dengan situ, itu bukan berarti pandangan buat kita, maksudnya dari sikap teman-teman begitu, lalu pertanyaan begitu, lalu kita mundur, tidak. Justru ada sisi baiknya dari situ, supaya mereka itu ada penasaran dari teman-teman di luar untuk mendekat dengan kita. Nah, pengen cerita, pengen tahu lebih dalam dengan kita. Akhirnya mereka bisa memahami kita ya, kita bisa bergaul dengan mereka. Sorry, masalah begini bukan berarti kita lebih rendah dari mereka. Iya. Dia bukan berarti lebih rendah dari mereka, tapi kita bisa dapat survive di dunia organisasi, misalnya pertemanan dan lain-lain begitu. Oke. Jadi itu ya, artinya itu Kakak Riki punya Kakak Riki ya. Kalau kalangan kita biasa panggilnya Kakak Riki. Iya, Kakak Riki. Untuk teman-teman kebanyakan di luar dari kita kan taunya Marius gitu ya. Iya. Nah, itulah perjalanan, artinya itu menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat menjadi hal yang dilema begitu ya untuk teman-teman kita dari sana, untuk teman-teman yang membuka diri dengan lingkungan. Ya. Mungkin Bung Jeffrey, apa pengalaman awal subculture, mungkin merasa minder atau apa begitu? Kalau saya sendiri, saya berpikir mungkin berbeda dengan kakak saya ini. Kalau saya agak sedikit pesimis ya, bukan pesimis, optimis lah. Karena saya berangkat, mungkin saya ini mengalami keberuntungan ya. Yang pertama, pada dasarnya saya kuliah di universitas negeri gitu.
yang sangat bonafit gitu, familiar gitu, terkenal di Surabaya. Sangat Terkenal. terkenal apanya? Ya, Universitas Universitas Airlangga ternama lah ya. ternama. Jadi saya tidak terlalu pesimis gitu dengan teman-teman yang lain. Maksudnya artinya awal datang terus langsung Iya, diterima. karena teman-teman saya pada waktu itu hampir semua di swasta semua. Gak ada yang dari, Oh, teman-teman dari daerah. iya, Terus? teman-teman, bukan teman-teman yang dari luar Papua. Itu semua berangkat dari universitas swasta. Waktu itu yang negeri cuma saya, ada 2 orang sih. Jadi ini yang kemudian memberikan saya spirit semangat gitu. Bahwa saya tidak mengalami pesimis macam culture shock dengan teman-teman yang dari luar gitu. Karena ya saya berpikir bahwa ya universitas ternama ya. Jadi saya juga pede gitu. Jadi di dalam kita membangun komunikasi juga menurut saya ya baik-baik saja gitu, fine. Tidak terlalu sampai ke ya membuat saya menjadi terkecil gitu di antara mereka. Dan itu yang membuat saya menginspirasi. Terus pertama kali saya masuk ke kampus, saya baca Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, itu kan ada 3 kan. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya berpikir bahwa wah kalau saya kalau dapat dididik terus kalau dididik penelitian dan ini, tapi kalau macam kita tidak berdebat, berdialektika dengan itu, menurut saya macam mentah gitu. Makanya saya ya bagaimana supaya tetap survive gitu. Tetap survive dengan teman-teman, kita diskusi seperti biasa. Saya pikir gitu. Berarti masuk ke organisasi karena itu, ingin ada aktivitas dialektika. Iya, aktivitas ya kayak gitu. Karena saya sukanya diskusi soalnya. Artinya kita bersyukur lah kan, artinya kalau teman-teman sudah punya mindset seperti itu, ya terus terang saja saya secara pribadi ya memang saya sama dengan Riki gitu. Iya, Awalnya. iya. Dan saya pikir ini menjadi masalah klasik untuk kita anak Papua Iya. ya. Kita datang dan kita bagaimana untuk membuka diri dengan lingkungan itu hal yang sangat sulit. Ya. Iya. Mungkin saya pikir kalau saya sih pada porsi mungkin bahasa sih. Ya bahasa dialek. Itu mungkin yang kita kadang-kadang teman-teman dari luar itu mereka tidak paham, khususnya yang Jawa, maksudnya tidak mengerti gitu. Karena mereka dominasi untuk bicara bahasa mereka punya Jawa, kita kan tidak tahu. Itu sih mungkin itu ya, mungkin mempengaruhi juga. Kadang-kadang dosen juga terangkan tiba-tiba bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia tiba-tiba masuk bahasa Jawa. Nah kita kan tidak mengerti dalam konteks itu, makanya. Ini juga kritikan juga. Oh ya. Teman-teman di luar supaya ya, kalau kita mau menerima perbedaan ini ya mau tidak mau harus kita menghargai perbedaan-perbedaan itu ya. Iya. Kita pakai bahasa persatuan gitu kan. Di lingkungan resmi mau tidak mau kita pakai bahasa resmi. Tidak pernah, maksudnya ada rasa minder begitu muncul dalam diri. Kalau saya tidak. Saya pertama kali injak dari pertama kali daftar MPAB Mabim, saya udah pikir bahwa nanti suatu saat saya akan jadi ketua. Wow, berarti itu sudah ini ya? Iya, sudah. Gak tahu kenapa kayak gitu. Tapi itu tiba-tiba muncul, saya udah tahu ke depannya kayak gimana. Di satu sisi saya juga sama dengan kakak Riki bahwa saya sendiri orang Papua sendiri. Tapi itu karena pergaulan dan sebagainya, saya pikir itu. Tapi di lingkungan di luar dari organisasi dan kampus itu ada teman-teman dari daerah juga? Iya, Orda, tapi saya tidak terlalu aktif bergabung. Sering komunikasi mungkin di lingkungan yang tidak kelas, mungkin ngopi atau apa gitu? Saya tidak, jarang. Saya bergabung mungkin satu Orda. Itu Ikatan Mahasiswa Maibrat. Nah, itu saya bergabung, itu juga saya sudah kalau selesai juga ya. Iya, di pengurusan saya udah di presidium. Jadi saya awal datang saya berpikir cuma satu, kalau saya kembali bergabung dengan teman-teman Orda otomatis kita akan berada pada lingkaran itu, diskusi soal itu. Makanya saya pengen cari yang lain yang mungkin ada ilmu-ilmu baru yang kita bisa dapat gitu. Jadi bukan berarti kita mendiskreditkan ya teman-teman di organisasi daerah atau teman-teman. Tidak. Ini juga selalu menjadi kritikan saya juga untuk teman-teman kita dari sana. Masa kita dari sana datang, ya secara fisik kita sudah merantau, kan?
Iya. Belum tentu pemikiran kita juga merantau. Pemikiran itu artinya apa? Ya lingkungan, dengan siapa kita harus selalu berkomunikasi. Dan saya sepakat dengan Jeffrey. Bagaimana Kak Riki juga mungkin? Iya, Kak Riki ini banyak ini. Coba cerita dulu Kakak. Berkaitan dengan apa? Artinya di lingkungannya Kak Riki ya, di luar dari organisasi dan kampus dengan ya teman-teman kita organisasi daerah gitu kan. Mungkin pernah mendapatkan curhatan-curhatan seperti yang Kak Riki alami sendiri, seperti bagaimana mereka membuka diri di lingkungan atau tidak gitu. Pernah merasakan? Kalau saya di Bandung itu ada Ikatan Mahasiswa Sorong Raya atau yang disingkat Ikmasor Bandung. Ikmasor Bandung. Juga ada IMASEPA Bandung, Ikatan Mahasiswa Setanah Papua Bandung. Terus setelah itu kita ada bikin juga mahasiswa Aifat Mare Karon Bandung. Oh, AMK. Nah, begitu. Jadi teman-teman yang saya di sana, selain saya kuliah dengan kampus yang begitu kalau di Indonesia kita modern sedikit lah, begitu dengan teman-teman yang ya elit-elit itu, kelas kampus-kampus elit lah. Kelas atas lah. Ya, Parahyangan ya, ekonomi kelas atas, orang di yang sekolah situ ya mungkin anaknya tentunya pengusaha. Iya. Kalau PNS golongan 2, 3 tentunya tidak bisa, Tidak mampu menjaga. tidak mampu kuliah di situ. Oke. Ya begitu. Kuliah di situ. Ya, Kuliah di situ. ya saya kuliah di situ dengan program beasiswa tentunya. Oke, siap. Program beasiswa dari Parahyangan sendiri, dari Belanda, bantuan Belanda untuk saya kuliah di Parahyangan. Tapi Siap. puji Tuhan ya saya bisa selesai karena mungkin berkat bantuan Tuhan juga. Terus tetapi yang saya lihat teman-teman mahasiswa ini, mahasiswa Papua yang cenderung berangkat kuliah di sini kadang-kadang menutup diri. Kadang-kadang adik-adik yang datang maupun teman-teman yang datang kadang-kadang menutup diri, tidak mau bergabung dengan dunia organisasi di luar. Jadi mereka cenderung bergabung dengan organisasi daerah begitu. Jadi karena mungkin mereka bergabung dengan organisasi luar yang dimana orang-orangnya banyak dari suku yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Tentunya kalau mereka sudah angkat tentang rasis, cepat down begitu, tidak bisa survive dengan situasi itu. Karena cepat down akhirnya mereka memilih untuk tidak mau aktif. Awal-awalnya dia datang karena mungkin dia dapat komentar begitu, tanggapan teman begitu, langsung mundur dia, mundur dan tidak bisa datang lagi. Nah itu yang saya lihat sekarang kebanyakan yang terjadi di teman-teman mahasiswa yang dari Papua misalnya kuliah di Bandung, tapi ada yang memang ada 1-2 yang memang benar-benar survive begitu, survive di situasi itu dan dia bisa sampai pada posisi puncak untuk pimpinannya begitu. Terus tapi teman-teman yang mahasiswa masuk ke ikatan untuk mahasiswa ini artinya tidak semuanya tidak baik, tapi ada bagusnya. Ada bagusnya. Sisi lain di situ kita bisa saling kenal. Masa kita datang sama daerah tapi kita tidak bisa kenal. Misalnya saya kenal dia dari Sorong, dia dari Jayapura, dia dari Manokwari atau dari Sorong Selatan, Raja Ampat misalnya. Masa saya tidak kenal, harus kita kenal begitu. Misalnya kita ada kesusahan, kita bisa saling bantu begitu. Atau kita minimal kita pergi ketemu di jalan, ini teman gitu, main futsal atau apa begitu. Tapi pesan saya jangan terlalu terlena dengan itu begitu. Kita harus berbaur dengan dunia luar. Pentingnya apa itu kira-kira untuk penting untuk kita harus membuka diri? Iya, pentingnya membuka diri untuk dunia luar ya, supaya kita bisa wawasan kita terbuka. Iya. Pertama itu kita wawasan terbuka. Artinya dari pola pikir yang kita di Papua yang mungkin seadanya seperti begitu, kita bisa bergaul dengan teman di luar, kita bisa mengenali cara-cara hidup yang dari teman-teman di luar, gitu, budaya-budaya di luar, kita bisa belajar dan kita bisa belajar dan ambil sebagai manusia, kita ambil yang positif saja. Yang negatif ya kita buang. Karena budaya luar ini tidak selamanya positif, ada negatif ya. Negatif kita buang, kita ambil yang positif saja untuk kehidupan kita ke depan begitu. Begitu. Pak Pasko sebagai pemilik Covid Cake. Panas. Mungkin
Bung Jeffrey, macam stigma-stigma itu dari luar teman-teman pernah dengar tidak, atau mungkin curhatan dari teman-teman kita bahwa ada yang mendapatkan ujaran seperti itu, rasisme atau apa gitu? Kalau saya berpikir, karena memang rasisme itu berangkat dari Surabaya, tentunya kan pasti kan. Itu Tapi kita tidak bicara itu. Iya, maksudnya berangkat dari situ. Artinya ada akumulasi di situ. Akumulasi kemudian pecah sudah. Sebenarnya kan kalau kita tangkap yang positif saja, ya sebenarnya tujuan bahwa kami juga punya kesetaraan yang sama gitu. Ya mungkin berangkat dari hal-hal kecil seperti yang tadi disampaikan ke Kak Riki gitu, bahwa ya berbeda itu wajar gitu. Soal komunikasi, soal kebiasaan-kebiasaan, perilaku, itu wajar. Karena kita tidak harus sama begitu. Saya pikir itu pesan penting. Karena saya berpikir sampai tahap sini tuh saya tidak mengeneral semua, tapi kadang ada juga yang sifat egosentris terhadap kebudayaan tertentu lebih dominan, menganggap bahwa saya yang paling benar, orang lain yang paling ini, saya yang paling rendah, dia yang paling tinggi, merasa superior gitu. Nah itu menurut saya itu ada. Dan itu memang ya kalau kita cenderung menutup diri, bagaimana kita mau merubah teman-teman kita punya pandangan? Kalau kita tidak ajak mereka untuk komunikasi, bagaimana mereka mau menerima kita? Ya disitulah kunci bahwa kita harus terbuka sebenarnya. Karena teman-teman luar juga ingin, sebenarnya mereka juga ingin komunikasi dengan kita. Ya, saya pikir itu sih sebenarnya. Jadi berarti yang saya tarik dari artinya sama lah, artinya yang harus diubah mindset kita ya, bukan lingkungan yang harus kita minta mereka berubah untuk mengikuti kita punya kemauan, tapi kita yang harus berubah. Artinya bicara soal rasisme, saya pikir di mana saja semuanya, termasuk semua terjadi. Di sana mereka kalau minoritas juga selalu mendapat hal yang sama. Gitu. Hal yang sama. Kita tidak hanya bilang bahwa teman-teman di sini yang melakukan hal itu untuk kita, tapi itu terjadi di mana saja, bahkan di belahan dunia yang lain hal itu sama. Tinggal bagaimana kita sendiri ya mengubah mindset kita. Mengubah itu kan butuh waktu, proses. Tidak serta-merta langsung kita ketemu langsung jadi. Menurut saya itu tidak ada, menurut saya. Yang saya belajar selama ini proses itu, ya bagaimana kita ketemu harimau ini menjinakkan dia lah. Daripada kita lari nanti harimaunya terkam nanti. Menurut saya gitu. Menarik ya. Artinya ini kan beasiswa ya, datang dengan beasiswa. Apakah ada tekanan? Bagaimana Kak Riki sendiri membagi waktu antara organisasi dengan studi? Ya betul. Kalau tekanan itu, kalau saya untuk beasiswa tentunya ada syarat. Harus ada IPK minimal yang saya tempuh, baru bisa saya lanjutkan beasiswa itu. Karena ini biayanya dari Belanda, donaturnya dari Belanda, tapi dikontrol oleh Parahyangan. Namanya Yayasan Stichting Parahyangan Nederland. Wow. Dia itu yang memberi bantuan untuk beasiswa untuk kami kuliah. Itu diambil mahasiswa dari pulau di luar Papua, misalnya dari Nias, dari Papua dan dari Flores, Mentawai untuk kita kuliah di Parahyangan gitu. Ya tentunya tekanan, mereka punya standar sendiri dalam kampus itu. Dan kita tuntutan di kampus itu memang keras di Parahyangan itu. Kalau kau tidak semester 1, IPK tidak sampai 2, semester 2 tidak sampai 2 juga, evaluasi keluar. Kalau sudah keluar kampus, berarti beasiswa putus. Terus ada standar beasiswa, itu standar kampus ya. Ini ada standar beasiswa juga, dia kasih kita nilai IPK minimal untuk kita tempuh, yang tentunya lebih tinggi dari standar kampus. Kita harus tempuh itu.
Dan awal pertama kali saya masuk memang saya benar-benar fokus di situ karena saya juga takut. Kuliah itu ya? Iya, karena memang kampus Parahyangan tingkat masuk juga susah, keluar juga susah. Banyak orang yang tumbang, yang tidak bisa, teman-teman saya yang sekolah tapi banyak yang tidak selesai di situ karena faktor nilai dan lain-lain begitu. Dan itu saya juga ada kehati-hatian juga untuk belajar itu, makanya tahap semester 1 mungkin tips untuk teman-teman ya, semester 1 jangan masuk organisasi dulu kalau bagi saya pada saat itu. Siap. Untuk bisa mencapai tuntutan itu karena saya baru datang, jadi saya harus butuh fokus konsentrasi untuk bagaimana nilai bagus untuk bisa lolos dari standar itu. Siap. Supaya bisa lolos dari standar itu. Jadi memang benar-benar saya tidak buat apa-apa semester 1 itu, semester 1, semester 2. Jadi saya fokus kuliah, fokus belajar untuk perbaikan nilai, dan memang benar kita dari Papua datang, pendidikan di Papua dan pendidikan di Jawa itu memang agak beda. Agak beda. Jadi awal pertama saya kerjakan UTS. UTS kan UTS pertama kali saya ingat tuh. Oke. Nilai saya keluar pertama itu 30. Saya shock. Iya. Saya shock. Tidak percaya diri, hampir tidak. Sudah belajar, Sudah maksimal. Maksimal. Sudah shock karena mungkin saya masuk kuliah terus dengan caranya sendiri berbeda atau dengan cara kita waktu SMA. Tentunya kita nilainya tidak bisa tinggi. Terus sisi lain mungkin cara bikin soalnya kampus itu mungkin dosen-dosennya terlalu killer, jadi bikin soalnya susah begitu. Padahal kakak seminari loh ya? Iya, Kan sekolah terbaik seminari. Ya? Tapi ya untuk hal itu memang tidak bisa dinafikan. Maupun siapapun tetap pindah ke Jawa ya begitu, tentunya begitu. Kita Papua boleh sekolah bagus tapi pindah ke Jawa belum tentu. Iya. Artinya Tapi mungkin cara pemberian soal atau kita di Papua itu beda dengan di Jawa. Artinya bukan berarti pendidikan Papua tertinggal, tidak. Karena mungkin cara metodenya itu ya yang dipakai. berbeda. Jadi setelah itu saya satu semester pertama itu memang saya shock. Bukan semester, masih UTS. UTS itu memang saya shock sekali. Teman-teman senior semua kan pasti tanya nilainya berapa, nilai berapa. Senior beasiswa kampus. Kan kita biasa ada kontrol, teman senior evaluasi kita yang masuk pertama. Siap. Jadi mereka evaluasi bagaimana nilainya. Saya malu malu untuk kasih tahu karena nilai tidak bagus. Sudah setelah itu pas masuk ke UAS, saya berusaha sungguh-sungguh perbaiki dan benar nilainya bagus. Jadi waktunya dari sebelumnya waktunya mungkin saya belajar hanya 1 jam, mungkin saya tambah lagi waktu ekstra. Teman-teman lain tidur, macam saya belajar dari jam 6, jam 7 sampai jam 8, jam 9 teman-teman lain tidur, nanti malam saya belajar sendiri. Setelah itu pagi jam 5 subuh, jam 4 subuh, setengah 5 saya bangun belajar, baca buku lagi. Materi, baca buku. Berarti kakak itu di asrama kan atau memang? Oh, kita di kos tapi memang dikasih biaya dari yayasan. Bagaimana mengatur waktu itu? Karena kalau kita sendiri yang mengatur kan kadang-kadang itu jadi masalah juga. Ya, saya bisa atur. Saya bisa tambah waktu kelebihan karena kos memang kita kamar 2 orang tapi ya berusaha untuk mengatur gitu. Makanya semester pertama itu saya fokus untuk itu. Semester pertama untuk perbaiki nilai saya lihat sudah oke. Saya sudah bisa survive di bidang akademik di kampus, oke. Sekarang yang berikutnya bagaimana saya cari organisasi. Tentunya waktu itu saya datang di sana sebelumnya karena kakak-kakak saya di Papua, mereka banyak aktif di PMKRI, jadi direkomendasikan untuk masuk PMKRI. Nah, sementara saya sendiri tidak tahu PMKRI itu di mana, PMKRI Bandung itu di mana. Jadi 1 tahun sebelumnya saya tidak tahu. Mungkin ya tidak tahu faktor apalah. Setelah itu saya pergi sembahyang gereja, lalu ada selebaran bahwa PMKRI Bandung terima misalnya anggota. Ini saya ambil selebaran itu, saya foto nomornya kan waktu saya pegang HP kayu. Saya langsung telepon ketua yang angkat. Ya sudah, saya angkat bicara, oh begini, dia arahkan bahwa besok lusa ada kegiatan di sini. Sudah, saya datang di situ. Setelah itu MPAB, saya pulang karena saya lihat karena mungkin saya pergi ke sana saya sendirian. Sudah saya ajak teman-teman lagi. Saya ajak teman, bukan ada kakak tingkat, bukan di daerah, tapi kakak tingkat di kampus.
saya ajak dia lagi ikut. Dia ajak lagi. Jadi kita beberapa orang begitulah, kita jalan. Jadi agak pede. Saya jalan di sana tidak sendiri. Jadi begitu. Sampai di kampus, kita berproses seperti biasa. Sampai di sana penggojlokan dari senior-senior begitu. Suruh apa kita ikuti, MPAB-MABIM begitulah. Seperti biasa teman-teman biasa ikut di PMKRI gitu. Oke. Prosesnya lalui, tapi dia sampai di sana ya tentunya sebagai kampus juga pasti mempengaruhi, dunia kampus juga pasti mempengaruhi itu. Kita dari Parahyangan, ITB itu pasti diperhitungkan di Bandung, gitu. Pasti diperhitungkan. Jadi masuk pasti senior atau anggota-anggota lain juga bisa perhitungan, gitu. Tapi ya bukan berarti kita masuk kita sombong, kita harus berbaur dengan teman-teman lain, tuh. Karena teman-teman di kampus-kampus lain juga mereka punya kemampuan dan lain kita berbaur, ya kita bergaul. Ya akhirnya prosesnya bisa berjalan dan saya bisa membagi waktu dengan baik organisasi. Dari situ juga pasti banyak tuntutan orang tua. Ada orang tua yang bilang tidak boleh organisasi, telepon selalu ancam tidak boleh organisasi, fokus kuliah. Kalau selesai nanti siapa yang biaya begitu. Itu kembali ke pribadi kita untuk mengatur. Tapi ujung-ujungnya saya selesai juga. Begitu. Luar biasa ya. Nah itu mungkin sharing seperti itu. Keren ya. Artinya itu tadi ya, bagaimana untuk sendiri untuk manajemen waktu tadi ya, membagi waktu kuliah. Apalagi ini kalau dengan orang tua mungkin kita bisa ada toleran ya. Tapi dengan beasiswa ini kan agak ini juga. Iya betul. Pikir-pikir juga, tapi akhirnya bisa selesaikan dua-duanya. Iya. Tepat waktu. Tepat waktu ya. Luar biasa. Mungkin Bung Jeffrey ini kan Bapak mantan ketua PMKRI ya. Nah, Jeffrey ke Surabaya masuk PMKRI. Bapak tahu? Iya, Bapak saya tahu. Bapak tahu. Dan kasih tunjuk. Lokasi. Rekomendasi juga ya? Iya. Bapak yang tunjukkan ke lokasi? Iya, kasih tunjuk, bilang ada di Jalan Taman Simpang. Itu bagus. Wow, luar biasa. Jadi saya datang sendiri. Daftar sendiri. Berarti pede saja nih datang untuk Iya, masuk. saya pede soalnya. Pede memangnya. Nah, ini kita harapin mindset berpikir seperti ini harus teman-teman kita yang lain ya. Ya, oke. Bung Jeffrey ini kan Bapak kan seorang organisatoris lah, mantan ketua. Nah, di sisi lain juga Bapak ini kan akademisi ya. Kita tahu Bapak punya lembaga pendidikan sendiri ya, punya artinya sama seperti yang tadi Bang Mario sampaikan bahwa orang itu selalu takut dengan hal itu ya, anak-anak mereka punya anak-anak ketika nanti organisasi sudah tidak selesai terbengkalai lah. Mungkin Jeffrey selama sepanjang jalan itu bagaimana komunikasi dengan Bapak? Apakah prosesnya selalu dikontrol oleh Bapak, disetujui atau bagaimana dinamika atau di kampus? Apa kira-kira Bapak punya intervensi sampai sejauh mana? Iya siap. Kalau saya sendiri punya orang tua pada dasarnya bebas ya. Dia tidak terlalu mengintervensi anaknya. Tapi ujung-ujungnya ya telat juga kan. 7 tahun saya baru kemarin tamat tanggal 2 November lah. Baru selesaikan 7 tahun. Nah itu mungkin di situ karena biaya sendiri. Jadi jalur mandiri jadi agak sedikit besar. Jadi orang tua agak sedikit sudah tekan sudah di tahap-tahap situ. Tapi pas ketika masuk awal dari semester 1 sampai semester 4 orang tua sarankan waktu masih jadi anggota biasa tuh. Ya fokus aja ke kuliah dulu karena kita tidak tahu ke depannya kalau ketika diberikan mandat kan pasti punya banyak tugas kan. Tugas organisasi, ada tugas perkuliahan. Jadi saya semester 1, semester 2 bagus normal. Tapi pas sudah semester 5 ke atas saya sudah ya mungkin salah sendiri. Saya juga tidak menyalahkan organisasi. Semua kembali ke diri sendiri dan saya lalai. Itu jelas akhirnya terbengkalai lah 7 tahun. Tapi dari semua 7 tahun, proses 7 tahun ini saya belajar soal proses sih. Siap. Bagi saya ini manusia yang tidak puas, jujur ya. Tidak puas dalam arti saya melihat kekurangan saya punya diri sendiri. Karena saya merasa bahwa saya ini public speaking kurang bisa.
Terus yang berikut saya merasa bahwa saya tidak bisa namanya membriefing gitu teman-teman, misalkan dalam jumlah yang banyak. Itu saya tidak bisa. Makanya saya harus tampil di muka umum, saya tidak bisa. Itu tidak bisa. Makanya saya juga berpikir kalau saya memang ngotot fokus di kampus terus, baru saya tidak memperdalam ini, otomatis kan apa namanya, nanti pertanggungjawabannya kayak gimana gitu. Makanya saya selama itu saya bagaimana ya bisa mengembangkan kapasitas diri sendiri yang masih kurang. Dan itu menurut saya yang menjadi penting sih bagi saya. Karena kalau saya sih kadang-kadang tidak mencampur adukan ya antara urusan orang tua dengan saya. Kadang-kadang saya ya itu kalau urusan orang tua, urusan saya. Cuma ya kadang-kadang ini yang salah juga karena kita lupa diri bahwa sebenarnya kita ini dikasih gaji sama orang tua untuk fokus, ya, makan minum semua, kuliah semua ya untuk kuliah gitu. Bapak kan bukan orang baru di dunia itu, dia sudah mengerti kan? Iya, puji Tuhan, syukurlah punya orang tua yang sebaik itu. Sudah mengerti lah, di dunia itu artinya organisasi kan, dia sudah lalui itu. Ya. Mau coba untuk tipu juga tidak bisa ya. Tidak bisa, berat. Sumpah. Mantan ketua, kelas mantan ketua. Jadi berat sekali kalau tipu. Saya punya orang tua, khususnya bapak, itu berat. Dia sudah tahu muaranya sampai di mana. Dari awal mulai saja dia sudah tahu. Iya. Sampai pada yang cerita unik waktu saya balik kan COVID 2 tahun. Jadi saya balik ke Papua, saya kerja skripsi. Sudah, saya pakai cara-cara lain untuk bagaimana untuk cepat selesai. Gue pakai kepercayaan gitu. Oh, harus orang tua, harus dibaca-baca gitu. Wih, tiba-tiba jadi. Dosen bilang, ya kamu sidang ya. Baca-baca maksudnya? Pakai ilmu gaib atau apa gitu. Kan Kak Pasko tidak percaya kan? Makanya nanti saya kasih tunjuk. Boleh. Kayaknya semua Lulus. Baca dosen tidur tuh. Protes dosen karena sudah dia tanda tangan semuanya. Serius, itu langsung ditelepon sama waktu dekan. Kebetulan saya punya bukan dekan, Kaprodi. Ditelepon, Jeff, hari Senin kamu harus sidang. Tanpa abstrak, tanpa kata pengantar. Daftar pustaka cuma 20 kan, minimal 30. Jadi sidang. Selesai sidang baru saya revisi ulang.